Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih bingung dalam cara membuat file readme.md di GitHub ya, dan itu caranya sangat mudah sekali ya. Nah, jadi file readme.md itu apa sih gitu, dan kegunaannya untuk apa gitu. Dan teman-teman pun mendapatkannya di dalam sebuah repository GitHub ya. Seperti contoh di sini ini merupakan repository GitHub saya gitu ya. Yang dimana nanti di dalam repository GitHub tersebut itu terdapat yang namanya folder project ya, entah itu aplikasi berbasis website atau Android gitu ya. Nah, selain teman-teman melihat adanya folder project, pasti teman-teman melihat ada keterangan di bawah sini ya. Nah, ini namanya file readme.md ya gitu. Jadi file readme itu berisi penjelasan mengenai struktur atau hierarki folder ya, serta penjelasan mengenai sumber daya pemrograman tersebut ya gitu. Yang dimana file readme ini berekstensi .md ya. Nah, jadi pada isi dari file readme itu tersendiri terdapat beberapa bagian ya, seperti title, ada batch, ada deskripsi, ada requirement ya, lalu ada installation gitu ya, lalu ada usage dan credit ya. Ini opsional ya. Oke. Nanti akan saya jelaskan satu-satu pada saat pembuatannya ya. Oke, langsung saja kita buat ya untuk file readme-nya. Di sini teman-teman bisa mengakses web yang bernama dlinger.io ya. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, di mana sebelumnya saya sudah membuat isi dari file readme tersebut ya gitu. Jadi untuk video tutorial kali ini saya tidak akan mengetik dari nol ya, tapi saya akan menjelaskan satu persatu pada bagian isi dari readme.md tersebut ya gitu. Dan teman-teman gak usah khawatir karena saya akan pandu satu persatu ya gitu. Nah, ini dimulai dari header ya, dimana untuk header tersebut pastinya diberikan sebuah teks besar ya, dan kita bisa beri di sini tanda pagar satu ya. Kalau kita beri tanda pagar 2, ini size-nya dia akan mengecil ya. Begitupun sama dengan pagar, dia akan lebih mengecil ya gitu. Jadi kalau dalam sintak HTML, pagar set itu sama dengan H1 ya gitu. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau di HTML itu H1, kalau di isi file readme itu pagar ya gitu. Nah, lalu di bawah header judul ini ada deskripsi ya. Deskripsi dari aplikasi tersebut ya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat aplikasi pemesanan makanan gitu ya, website kuliner gitu ya, teman-teman bisa menjelaskan website kuliner ini merupakan website yang menyediakan beberapa menu pesanan gitu ya gitu. Lalu di bawah sini ada yang namanya badge ya gitu. Nah, lalu dengan adanya badge pada file readme ini ya, kita bisa dapat maling ya gitu. Jadi kalau seandainya orang lain atau kita mengklik gitu ya, ini akan mendirect ke situs lain ya gitu. Dan untuk badge ini tidak hanya ini saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuatnya di sini ya. Alias kita cuman copy paste saja gitu ya. Nah, misalnya di bagian sini ini bisa kita paste saja ya gitu. Nah, kita taruh di bagian sini. Tuh ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fitur aplikasi ya gitu. Nah, lalu di bawah sini ada fitur ya gitu. Jadi di sini menjelaskan fitur dalam aplikasi kita gitu ya. Seperti contoh di sini, ini kan saya aplikasi kalkulator ya. Jadi fiturnya itu bisa melakukan penjumlahan, bisa melakukan pengurangan, perkalian dan juga pembagian gitu ya. Nah, biasanya ini dikasih heading 2 ya gitu. Nah, lalu di bawah sini ada yang namanya tag ya gitu. Jadi tag ini menjelaskan aplikasi yang kita buat itu dibangun menggunakan apa gitu ya. Misalnya di sini menggunakan namanya aplikasi local server yaitu exam gitu ya. Lalu ada juga Sublime Text ya untuk kita melakukan pengcodingan gitu atau ngoding gitu ya. Lalu kita menggunakan juga namanya web browser seperti Google Chrome gitu ya, yang peramban websitenya. Lalu di sini ada juga HTML gitu ya, CSS ya, dijelaskan CSS berguna untuk apa gitu. Lalu ada bahasa pemrograman yang kita pakai, misalnya kita menggunakan framework Bootstrap, bisa diketikkan sini Bootstrap ya, atau teman-teman menggunakan framework Laravel atau Coordinator, itu bisa ditambahkan di bawah sini gitu. Nah, lalu di bawah sini ada yang namanya requirement ya, atau disebutnya syarat ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat aplikasi ini ya, gitu. Menggunakan exam versi berapa, lalu bahasa pemrograman PHP versi berapa, itu dituliskan di sini teman-teman ya.
Nah, di bawah sini ada yang namanya struktur ya teman-teman ya, yang dimana ini berisi folder dan juga sub-sub folder ya gitu ya. Seperti contoh di sini dalam folder tugas 7 underscore Haryanto ada folder Bootstrap. Di dalam folder Bootstrap ada folder CSS gitu ya. Dan di dalam folder CSS ini ada file yang bernama bootstrap grid.css. Lalu ada juga di sini di dalam folder JS ada yang namanya file bootstrap bundle.js ya. Di sini ada juga folder image ya atau gambar yang berisi sebuah gambar-gambar gitu ya. Nah, selanjutnya di bawah sini ada yang namanya installation ya gitu. Nah, lalu di sini dijelaskan cara penginstalan aplikasi yang ada di GitHub kita gitu ya. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang ingin mendownload aplikasi yang kita buat gitu ya. Jadi orang-orang tersebut bisa membaca panduan di sini ya. Tutorial cara instalasi aplikasi tersebut dan cara penggunanya itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Seperti contoh di sini pindahkan folder project yaitu ke dalam folder exam/htdocs gitu ya. Lalu jalankan Apache ya. Setelah itu akses pada browser dengan gitu ya. Seperti contoh di sini ya gitu. Ini cara menjalankannya gitu. Nah, selanjutnya di bawah sini ada yang namanya credit ya. Ini bersifat opsional gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan identitas diri teman-teman itu bisa ditambahkan di sini gitu ya. Misalnya nama teman-teman siapa gitu atau dicantumkan juga situs website-nya. Jadi kalau teman-teman mempunyai website portofolio gitu ya, itu bisa dicantumkan di sini gitu ya. Dan itu juga bisa menambah peluang pekerjaan juga gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mencari programmer gitu atau developer gitu ya untuk membuat sebuah website atau aplikasi gitu ya. Ya teman-teman bisa berpeluang mendapatkan pekerjaan tersebut gitu ya di sini. Nah, oke. Jadi teman-teman tidak harus mengikuti strukturnya di sini gitu ya. Jadi kalau seandainya mau ditambahkan dengan kata-kata lain tuh bebas teman-teman yang bisa berkreasi sebaik mungkin gitu ya. Nah, jika teman-teman sudah fix nih ya, sudah oke dengan isi dari file readme yang akan teman-teman buat gitu ya. Ya, teman-teman bisa preview dulu gitu ya melalui bentuk HTML, Markdown atau PDF gitu ya. Atau teman-teman bisa langsung export ke misalnya dalam bentuk HTML gitu atau Markdown gitu ya. Kalau teman-teman ingin dijadikan langsung ke dalam format.md itu bisa langsung di Markdown ya. Nah, ini secara otomatis dia langsung teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk koneksi internet teman-teman itu pastinya stabil gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung buka. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa juga mencetak ke dalam PDF gitu ya. Ini biar lebih rapih lagi gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin ditaruh di dalam folder project, itu bisa diekspor ke bentuk Markdown gitu ya. Selanjutnya di sini ada bagian save to ya. Ya teman-teman bisa menyimpan hasil pekerjaan ini ke dalam entah itu Dropbox atau GitHub gitu ya atau Google Drive gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada import from ya. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman ingin melanjutkan project ini ya dengan memberikan perubahan ya, itu teman-teman bisa mengimport melalui Markdown file, HTML file gitu ya. Dan untuk hasil ini sebenarnya bisa langsung kita copy paste gitu ya. Dan kita masuk ke dalam repository GitHub kita gitu. Nah, di sini ada file readme.md. Teman-teman bisa klik icon pensil yang ada di atas ini. Selanjutnya teman-teman bisa pastekan di sini gitu ya. Tuh. Nah, jika sudah bisa langsung ditekan button commit change ya untuk melakukan perubahan gitu ya. Ini saving sedang memproses ya. Nah, jadi kurang lebih seperti teman-teman buat file readme.md ya dengan yang namanya situs web dillinger.io dan itu cara sangat mudah sekali ya gitu. Nah, lalu untuk hasil file readme.md yang kita buat tersebut bisa kita copy pastekan di dalam sebuah folder project kita ya. Nah, ini bisa kita langsung copy pastekan di sini teman-temannya gitu. Jadi seperti itu ya teman-temannya dalam membuat file readme.md ya.
Dan caranya itu pasti sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan saya respon dan saya bantu ya gitu. Dan oke, akan saya akhiri saja video tutorial pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.